Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dalam pembelajaran genetika. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Diana Utami, beserta rekan saya, Alicia Primaningsi, Cindy Enarita, Desi Hasanti, Izza Rahmawati, Haikal Alfarizi, dan Yofi Ica Saputri. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas sebuah materi yang penyimpangan semu terhadap hukum Mendel serta media pembelajaran yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana penyimpangan semu terhadap Mendel tersebut. Nah, pada subbab sebelumnya kita telah mempelajari pola pewarisan sifat yang sesuai dengan kaidah hukum Mendel, baik hukum Mendel 1 ataupun Mendel 2. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua hasil persilangan itu sesuai dengan hukum Mendel. Ada beberapa ilmuwan yang menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut hanya bersifat semu karena pola dasarnya sama dengan hukum Mendel. Lalu, apa saja sih yang termasuk ke dalam penyimpangan semu terhadap hukum Mendel tersebut? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Penyimpangan semu terhadap hukum Mendel merupakan terjadinya suatu kerjasama dari berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan, tetapi masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip dari hukum Mendel. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Nah, peristiwa saling mempengaruhi antara dua gen atau lebih tersebut disebut dengan interaksi gen. Adapun penyimpangan semu terhadap hukum Mendel akibat adanya interaksi gen tersebut dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu epistasi dan hipostasi, yang kedua kriptomeri, dan yang ketiga polimeri. Yang keempat yaitu gen-gen komplementer, dan yang terakhir yaitu atafisme, yaitu interaksi beberapa pasang alel. Epistasi dan hipostasi. Jadi, sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel disebut dengan epistasi. Nah, epistasi dan hipostasi tersebut kemudian dibedakan lagi menjadi 3, yakni epistasi dominan, yang kedua epistasi resesif, dan yang ketiga epistasi dominan dan resesif. Adapun penjelasannya yaitu epistasi dominan. Epistasi dominan adalah penyimpangan yang terjadi apabila ada satu gen dominan yang epistasi. Contoh warna umbi lapis. Nah, persilangan epistasi dominan ini menghasilkan fenotip kedua dengan perbandingan 12 banding 3 banding 1. Nah, penyimpangan epistasi yang kedua yaitu penyimpangan epistasi resesif. Nah, epistasi resesif adalah penyimpangan yang terjadi apabila ada gen resesif yang epistasi terhadap gen dominan yang tidak sealel. Hai, di sini saya akan mempraktikkan contoh dari atafisme dan saya menggunakan media roda putar genetika. Di sini saya menggunakan alat dan bahan itu ada kardus, kemudian selotip, kemudian ada kertas berwarna, ada pena, ada kertas HPS, dan juga papan ujian. Nah, langsung aja kita memutar roda genetika ini untuk mendapatkan fenotipnya. Nah, cara kerjanya kita melihat anak panah ini menunjukkan ke warna apa. Nah, di sini dia menunjukkan ke warna hijau stabilo dan juga kuning. Jadi, di sini kita mendapatkan fenotipnya R kecil, P besar, P kecil. Nah, setelah kita mengetahui fenotipnya, langsung kita tulis ke dalam kertas HPS yang sudah kita buat tabel. Nah,
kita lakukan putaran yang kedua. Nah, di sini putaran kedua kita mendapatkan warna kuning dan juga warna hijau stabilo. Berarti fenotipnya R kecil, P besar, P kecil. Nah, lakukan putaran tadi sebanyak 96 kali. Nah, untuk hasil dari percobaan kita sebelumnya yaitu walnut ada 58 fenotip, rose ada 14 fenotip, P ada 17 fenotip, dan single ada 6 fenotip. Nah, jadi untuk percobaan kali ini sudah sesuai ya dengan penyimpangan semu hukum Mendel, atavisme, di mana perbandingannya yaitu walnut 9, kemudian rose 3, P 3, single 1. Jadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baiklah, materi yang selanjutnya ada kriptomeri. Jadi, kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi ketika gen dominan ini berdiri sendiri. Namun, ketika berinteraksi dengan gen lainnya, maka sifat tersembunyi tadi akan muncul. Untuk mengetahui kriptomeri lebih lanjut, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Contoh kasus kriptomeri pada bunga Liana marokana. Gen A besar dominan menandakan antosianin sehingga bunga berwarna merah. Gen A kecil resesif menandakan tidak adanya antosianin sehingga bunga berwarna putih. Gen B besar dominan menandakan suasana basa plasma sel, dan gen B kecil resesif menandakan suasana asam plasma sel, sehingga didapatkan persilangan sebagai berikut. F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil, sehingga didapatkan ungu. F2, A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, sehingga didapatkan gamet sebagai berikut. Lalu kita akan membuat media pembelajaran dengan alat berikut ini. Yang pertama, kita buat kerangka segitiga menggunakan penggaris dan juga pensil. Seperti ini. Setelah itu kita gunting. Di dalam segitiga sama kaki ini, kita juga membuat segitiga di dalam segitiga sama kaki. Seperti ini, lalu kita lipat mengikuti garis-garis segitiga tersebut. Dilipat sesuai dengan garis sisi segitiga, lalu kita menyatukan sisi-sisinya. Di sini saya menggunakan strapless untuk menyatukannya, sehingga jadi 2 5 segitiga seperti ini. Kita buat 2 buah 5 segitiga. Yang selanjutnya kita tulis pada dadu gamet segitiga, gamet jantan dan betina. Lalu jadilah seperti ini. Lalu kita melakukan pelemparan dadu seperti ini. Yang di bawah itu adalah hasil gametnya. Kita lakukan pelemparan dadu ini selama 48 kali. Jangan lupa untuk mencatat hasil pelemparan gamet dadu tersebut. Dan inilah rasio genetif yang didapatkan. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu polimeri. Polimeri adalah persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama pada suatu organisme. Percobaan polimeri pertama kali yaitu persilangan antara gandum berbiji merah dan dengan gandum berbiji putih. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum persilangan. Di sini ada 2 wadah yang berisi permen yang terdiri dari 25 buah warna merah dan berwarna ungu. Jadi pertama-tama kita akan belah permen genetika agar kita bisa memisahkan induk jantan dan induk betina. Kemudian kita akan mengambil masing-masing induk jantan dan induk betina dengan cara menutup mata.
Nah, di sini terdapat merah dengan merah dan merah dengan ungu. Nah, setelah habis mempraktikumkan, catat hasil pengambilan enzim agar kita dapat menentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Selanjutnya, kita membutuhkan dua warna dari permen tersebut. Genetika misalnya menggunakan warna merah dan warna ungu, agar kita bisa menentukan bahwa permen warna merah merupakan sifat dominan. Kemungkinan pasangan permen yaitu M besar dan M besar sama dengan bulat. M besar dan M kecil sama dengan bulat, dan M kecil sama dengan kisut. Selanjutnya hasil dari tabulasi permen. Yang pertama, perbandingan fenotip itu ada bulat dan kisut. Bulat 38 dan kisut 12. Yang kedua, selanjutnya ada perbandingan genotip, ialah M besar dan M besar, M besar dan H kecil, dan H kecil dan H kecil yang memiliki 17:21 dan 12. Jadi perbandingan fenotip yang diperoleh masing-masing dengan sesuai hukum Mendel. Untuk persilangan polimeri yaitu 3:1. Jadi keturunannya 100% warna merah. Halo, di sini saya akan mempraktikkan contoh dari epistasis dominan. Nah, di sini saya akan menggunakan perumpamaan yaitu bawang. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu ada kardus bekas, gunting, pena, kertas HPS, dan juga ada pewarna. Nah, di sini saya sudah menggambar pada kardus dan sudah saya warnai. Ini adalah perumpamaan dari bawang, yaitu ada warna merah, warna putih, dan juga warna kuning. Oke, selanjutnya kita ke contohnya ya. Nah, pada epistasis dominan terdapat satu gen dominan yang bersifat epistasis. Nah, misalnya pada warna umbi lapis pada bawang. A besar merupakan gen untuk umbi yang berwarna merah. Di sini tulis A besar. Dan B besar untuk gen umbi yang berwarna kuning. Nah, umbi gen A besar dan B besar ini merupakan sama-sama dominan, tetapi gen A dan gen B ini berbeda alelnya, dan gen merah dan gen kuning ini dominan juga terhadap warna putih. Pada warna putih. Nah, dan gen putih ini akan muncul ketika semua gennya homozigot atau resesif, yaitu A kecil, B kecil, B kecil. Nah, untuk contoh perkawinannya yaitu, untuk contohnya yaitu perkawinan antara tanaman bawang berumbi lapis kuning, homozigot, dengan yang warna merah, homozigot. Nah, untuk contohnya yaitu P sama dengan A besar, B kecil, B kecil. Nah, B kecil ini adalah resesif dan A besar ini adalah dominan. Jadi, fenotipnya adalah warna merah. Warna merah. Disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. B besar ini adalah dominan dan A kecil ini adalah resesif. Jadi, akan menghasilkan fenotip warna kuning. Warna kuning. Nah, untuk F1-nya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil akan menghasilkan fenotip warna merah. Nah, untuk perbandingannya yaitu F2-nya 9:3:1. Nah, untuk keturunan perkawinan di hibrid mengalami modifikasi yaitu 9:3:1 ini akan menjadi 12:3:1. Nah, 12 ini adalah bawang yang berumbi warna merah, yang 3 ini adalah bawang yang berumbi warna kuning, dan yang 1 adalah bawang yang berumbi
warna Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu epistasis. Secara pengertian, epistasis merupakan gen dominan yang menutup ekspresi gen dominan lainnya. Sedangkan hipostasis adalah gen dominan tertutup. Jadi, epistasis merupakan dominan yang menutup, kalau hipostasis adalah gen yang tertutup. Pada kali ini saya akan membahas tentang epistasis resesif. Epistasis resesif adalah peristiwa epistasis yang terdapat pada suatu gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen dominan yang bukan alelnya. Gen resesif tersebut harus dalam keadaan heterozigot. Contoh dari peristiwa ini adalah terdapat pada pewarisan warna rambut tikus. Gen A menentukan warna hitam, gen A kecil menentukan warna abu-abu, gen C besar menentukan enzim menyebabkan timbulnya warna, dan gen C kecil yang menentukan enzim penghambat munculnya warna. Gen C besar itu bersifat epistasis. Jadi nanti tikus yang berwarna hitam memiliki gen C besar dan A besar. Mari kita lihat bagaimana pembuatan medianya agar sama-sama kita mengetahui tentang peristiwa ini. Untuk menguji pemahaman kita pada pewarisan warna rambut tikus, saya menggunakan 2 buah tali sepatu yang berlainan warna. Gen A besar itu menampilkan warna hitam, gen A kecil nanti akan menampilkan warna abu-abu, dan gen C akan menampilkan warna putih. Untuk menguji pemahaman kita, mari kita ke prosesnya. Ini adalah prosesnya. P tadi yang C besar, A besar itu menjadi warna hitam, dan C kecil itu akan menjadi warna putih. Nah, kemudian F1-nya itu akan menjadi warna hitam sesuai dengan hukum Mendel. F2-nya maka akan diperoleh perbandingan 9CA hitam, 3CA kecil abu-abu, 3CCA besar putih, dan 1CC kecil dan AA kecil. Jadi perbandingan fenotip F2 hitam, abu-abu, putih 9 berbanding 3 dan berbanding 4. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama kita persiapkan yaitu kardus, pensil warna, spidol, dan juga gunting. Nah, nanti kardusnya akan kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Kardus yang sudah kita potong tadi kita beri warna dan kita beri tulisan seperti ini. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel dia ada C besar dan C kecil. Nah, C besar ini dia mengakibatkan munculnya pigmen, sedangkan untuk C kecil dia tidak mengakibatkan munculnya pigmen. Lalu ada P besar dan P kecil. Nah, P besar ini dia menghasilkan enzim untuk mengaktifkan pigmen, sedangkan untuk P kecil dia tidak menghasilkan enzim untuk mengaktifkan pigmen. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel kita pada gen komplementer akan menyilangkan bunga berwarna putih disilangkan dengan bunga berwarna putih. Di sini dengan C besar, P kecil, dan di sini C kecil, P besar. Nah, di sini dia akan menghasilkan bunga berwarna ungu yang memiliki genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Bunga ungu ini akan disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Selanjutnya juga sampingnya C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Nah, jika kita menghilangkan ini, maka dia akan mendapatkan warna ungu karena di sini ada C besar, P besar, P besar. Nah, selanjutnya jika kita milih lagi, kita akan mendapatkan C kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini dia akan berwarna putih karena tidak ada yang menghasilkan pigmen. Nah, jika kita mendapatkan C besar, C kecil, P besar, P kecil, maka dia akan berwarna ungu.
Nah, jika kita mendapatkan C kecil, C kecil, P kecil, P kecil, maka dia akan berwarna putih. Nah, jika kita menyilangkannya, maka akan didapatkan perbandingan bunga ungu berbanding dengan bunga putih, yaitu 9 berbanding 7.